Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru, pejuang pendidikan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk menyebarkan ilmu kepada peserta didik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan pembuatan jurnal pembelajaranku topik 3. Namun sebelum kita ke pembuatan jurnal pembelajaranku topik 3, di sini perlu kita perhatikan di website Kemendikbud itu dijelaskan bahwa jika berdasarkan hasil validasi jurnal pembelajaran Anda dinyatakan gagal, maka silakan unggah ulang dengan catatan sebagai berikut. Untuk menghindari kegagalan validasi, kita dianjurkan untuk menggunakan Microsoft Word atau Google Docs. Disimpan menggunakan format PDF. Selain format tersebut tidak bisa diterima oleh sistem. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah formatnya berupa Microsoft Word yang nanti diunggahnya melalui format PDF. Selanjutnya, hindari membuat jurnal pembelajaran menggunakan aplikasi visual seperti Canva atau yang lainnya, disimpan menggunakan format PDF. Nah, di sini tidak diperkenankan untuk menggunakan Canva. Sekali lagi, tidak diperkenankan menggunakan Canva. Anjurannya yaitu menggunakan Microsoft Word. Nah, kemudian untuk selanjutnya perlu kita pahami juga salah satu aturannya. Ini terkait dengan pembuatan saat refleksi. Nah, di sini ada ketentuan dalam membuat refleksi. Menuliskan minimal 300 kata pada bagian refleksi. Nah, ketentuan ini sebaiknya Bapak Ibu perhatikan juga saat menuliskan refleksi, itu minimal 300 kata. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke contoh jurnal pembelajaranku pada topik 3 itu pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ada 2 topik. Topik yang pertama yaitu keragaman peserta didik. Topik yang kedua pendidikan inklusi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan keragaman peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan nama, nomor UKG, dan LPTK. Kemudian di bawahnya ada pendahuluan. Keragaman peserta didik adalah definisinya apa. Kemudian diikuti dengan akomodasi yang layak. Nah, tentu ini bisa kita dapatkan di modul pada platform Serdik ya di PMM. Nah, selanjutnya ada ringkasan materi, keragaman, dan akomodasi yang layak. Ini teori Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya di aksi nyata ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ini pada topik refleksi. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep keragaman peserta didik dan akomodasi yang layak? Nah, ini kita tuliskan sesuai pengalaman kita. Apa yang kita dapatkan. Kemudian pertanyaan kedua, bagian manakah dari konsep keberagaman peserta didik yang menantang? Ini juga kita tuliskan sesuai yang kita alami. Yang menantang itu yang bagian mana? Dan yang ketiga, hal-hal lain apakah yang ingin Anda pelajari terkait dengan keragaman peserta didik dan akomodasi yang layak? Nah, untuk selanjutnya saya menuliskan rancangan aksi nyata. Ini yang berjudul terkait dengan akomodasi layak berupa fleksibilitas waktu dan evaluasi pembelajaran. Langkah-langkah aksi nyata bagaimana? Yang pertama, tentunya kita melakukan identifikasi keragaman peserta didik. Selanjutnya, merancang program pembelajaran. Nah, di sini yang saya temui ada 2 anak yang sedang mengalami hambatan saat di kelas. Kemudian, ketika kita sudah melakukan identifikasi dan merencanakan program, selanjutnya adalah evaluasi program. Nah, atau evaluasi program ini bisa berupa ketika kita sudah menjalankan program selama 2 bulan, bagaimana progresnya, kita perlu evaluasi. Dan selanjutnya kita juga jangan lupa untuk meminta umpan balik kepada rekan sejawat. Ini ditulis tangan saja, kemudian difoto dan dimasukkan ke Microsoft Word. Nah, selain itu kita juga perlu dokumentasi saat melaksanakan aksi nyata. Dan ini adalah contoh format identifikasi hasil pengamatan. Sekian Bapak Ibu,
Semoga dimudahkan dalam membuat jurnal pembelajaranku. Salam dan bahagia. Terima kasih.